Dua Tanggul. Yang kami hormati Ibu Yeni Arti SPD selaku pengajar praktek, Ibu Isroh Widiamati SPD calon guru penggerak angkatan 8, dan yang kami hormati Dewan Guru beserta staf karyawan. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat, khususnya dalam acara sosialisasi visi misi sekolah yang bertempat di SMP Negeri 2 Tanggul. Kedua, tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang sangat kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara akan menyampaikan rangkaian acara pada hari ini sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga diskusi visi dan misi sekolah, acara yang keempat penutupan, dan acara yang kelima penguatan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita awali acara ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi syai'un lillahi wa Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SMP Negeri 2 Tanggul kepada Bapak Mudi Rahmandi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Yeniati, Bapak Ibu guru staf karyawan SMP Negeri 2 Tanggul yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini mari kita bersama-sama mengucap syukur alhamdulillah. Shalawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini pertama saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Yeniati selaku pengajar praktik dan juga memonitor kegiatan guru CGP calon guru penggerak atas nama Ibu Isroh. Semoga kehadiran beliau di tempat ini nanti membawa manfaat untuk kita bersama. Berikutnya, bahwa kegiatan ini sangat besar artinya bagi langkah kemajuan untuk kita bersama-sama bergerak. Meskipun calon guru penggeraknya satu, insya Allah nanti diharapkan bisa membangkitkan gairah untuk belajar tidak hanya pada siswanya tapi juga pada guru-gurunya. Insya Allah kita semua ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi orang mulia, sebab tanpa pendidikan maka kita tidak akan terlepas dari kebodohan. Kebodohan hanya bisa diperangi dengan pendidikan. Pendidikan tidak hanya di sekolah saja, namun bisa melalui pendidikan formal, informal, dan non-formal. Kalau ketiga-tiganya bisa ada kolaborasi, insya Allah kita bisa mengentaskan kebodohan di antara masyarakat kita, di antara anak didik kita, di antara calon-calon generasi penerus bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa tantangan pendidikan saat ini tidak sama dengan tantangan masa saya dulu, masa Ibu Yeniati, masa kita semua. Kalau dulu tantangannya
hanya tantangan masalah kondisi mungkin dari kelengkapan sarana, dari mungkin dari segi pembiayaan. Kalau saat ini pemerintah sudah menggerojok dana untuk pendidikan, kemudian fasilitas-fasilitas sudah dilengkapi. Masa saya dulu, masa Bu Isra SMP dulu masih belum ada komputer. Saat ini komputer sudah ada, saat ini HP sudah bisa dipakai untuk menjelajah dunia, sehingga tantangan-tantangan itulah yang harus kita hadapi bersama. Sebab menggunakan perangkat HP ini kalau salah guna nanti juga arahnya akan ke arah yang salah juga. Oleh karena itu bagaimana sebisa mungkin kita meskipun tidak selalu mendampingi siswa, tapi setidaknya kita bisa memonitor, kita bisa mengarahkan, dan terakhir mendoakan. Saya yakin doa di antara kita kalau bersama-sama kita mendoakan untuk anak kita, keluarga kita, dan anak didik kita, insya Allah Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Bijaksana akan mengarahkan anak-anak kita ke arah yang benar. Meskipun ada satu dua yang mungkin ke arah negatif, namun dengan segala daya upaya, kalau kita sudah berupaya, insya Allah segala upaya kita akan mendapat balasan, akan mendapat ridho dari Yang Maha Kuasa. Ini alhamdulillah untuk Bu Isra sambil melaksanakan kegiatan CGP mendapatkan SK, dan SK-nya alhamdulillah Bu Yeni tetap di SMP Negeri 2 Tanggul, dengan harapan semoga nanti bisa mewarnai untuk kegiatan proses pembelajaran di SMP Negeri 2 Tanggul. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Harapan besar kita bersama semoga kegiatan yang kita laksanakan ini betul-betul mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya diskusi visi misi SMP Negeri 2 Tanggul yang akan dipimpin oleh Ibu Yeni Anti SPD. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Tanggul, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Tanggul, dan yang saya hormati juga Bu Isra selaku CGP dari SMP Negeri 2 Tanggul. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat sehat dan sempat kepada kita semua, sehingga hari ini kita semua bisa berkumpul mengikuti kegiatan sosialisasi visi dan prakarsa perubahan yang akan disampaikan oleh Bu Isra selaku CGP di Angkatan 8 Kabupaten Jember. Salawat serta salam mari senantiasa kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita ke jalan yang terang benderang. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kerawan dan kehadiran panjenengan semua. Terima kasih untuk support dan kerjasamanya untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Bu Isra. Pada hari ini nanti panjenengan akan bersama-sama Bu Isra untuk dimintai tolong nih Bu Isra, karena selaku CGP Bu Isra mendapatkan tugas untuk mensosialisasikan
visi dan prakarsa perubahan yang sudah beliau buat selama dalam proses pendidikan guru penggerak. Tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa tantangan dunia pendidikan di era sekarang dengan zaman dahulu itu sangat berbeda. Sebenarnya tantangan terbesar kita adalah diri kita sendiri. Disadari atau tidak, tantangan yang berasal dari luar itu sebenarnya hanya pengikut saja. Tantangan yang harus kita taklukkan yang pertama itu adalah diri kita sendiri. Kadang-kadang sebagai pendidik kita merasa, alah aku mulai biyen ngene ya ora apa-apa. Dan nun sewu, kebanyakan dari kita sudah merasa nyaman di zona nyaman. Aku ngene ya kalau pemerintah dibayar. Padahal pendidikan itu sifatnya dinamis. Jadi ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang guru, kita tidak boleh menutup mata dengan perubahan yang ada di dunia sekitar kita. Kalau kita merasa nyaman dengan zona kita sekarang, begini saja saya sudah tidak apa-apa, toh muridku juga pinter-pinter, kita akan terlindas oleh zaman. Jadi mau tidak mau, sebagai pendidik kita harus berubah. Itulah yang saya sampaikan bahwa tantangan terbesar itu adalah melawan diri kita sendiri. Dimulai dari diri seperti proses pendidikan yang diikuti dalam pendidikan guru penggerak melalui alur merdeka, semua kegiatan harus kita awali dari diri kita sendiri, mulai dari diri. Bapak Ibu, pada kegiatan ini nanti panjenengan bersama Bu Isro akan diajak bersama-sama untuk mendiskusikan visi atau cita-cita warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nanti Bu Isro akan memaparkan bagaimana visi dan prakarsa perubahan yang sudah beliau buat untuk sekolah. Kemudian panjenengan akan diajak bersama-sama merumuskan kalimat rumpang yang sudah disiapkan untuk kemudian melihat visi sekolah yang sudah ada. Selanjutnya panjenengan nanti akan diajak untuk mengidentifikasi perilaku yang sesuai dengan visi yang sudah ada. Kemudian mendiskusikan bersama inisiatif perubahan apa yang dapat dilakukan untuk melakukan prakarsa perubahan di sekolah yang mendukung dan mensupport visi dan cita-cita sekolah yang berpihak kepada murid. Proses kegiatan sosialisasi ini adalah salah satu bentuk proses belajar bagi DGP. Selama dalam pendidikan, Bu Isra sudah membuat sebuah visi beliau sebagai pendidik yang nanti akan dipaparkan, di mana visi nanti bisa dijadikan bahan refleksi bagi lembaga untuk memperbaiki atau menyempurnakan visi sekolah yang sudah ada. Manakala visi sekolah yang sudah ada perlu perbaikan, perlu penyempurnaan menjadi sebuah visi yang benar-benar berpihak kepada murid seperti yang diharapkan oleh kurikulum Merdeka yang sedang dicanangkan pada saat ini. Untuk itu Bapak Ibu, kami mohon nanti dalam proses sosialisasi dan diskusi keaktifan panjenengan selaku peserta untuk mendukung visi dan prakarsa perubahan yang sudah dibuat oleh Bu Isra. Untuk itu forum diskusi nanti saya serahkan sepenuhnya kepada Bu Isra selaku pemandu diskusi. Bu Isra, monggo diskusi dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan tata urutan yang sudah panjenengan buat. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan.
sebentar. Mudah-mudahan diskusi nanti berjalan dengan lancar, memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mudi Rahman MPD, Bapak Dr. Andes Mudi Rahman MPD selaku Kepala SMP Negeri 2 Tanggul. Yang saya hormati Bu Yeni Arti SPD selaku pengajar praktek calon guru penggerak angkatan 8, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 2 Tanggul. Pada hari ini saya berdiri di depan sini untuk mendiskusikan terkait visi dan misi guru penggerak pada angkatan 8. Sebelum saya memulai diskusi visi-misi, saya akan menyampaikan sedikit refleksi diri saya setelah saya mengikuti selama hampir 2 bulan program guru penggerak. Baiklah, saya mulai Bapak Ibu. Saya Islam Widiawati, CDP angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Tanggul. Bagaimana dukungan kepala sekolah, teman sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang saya jalani pada saat ini? Alhamdulillah, dukungan dari Bapak kepala sekolah, dari teman-teman sangat berarti sekali buat saya selama ini. Banyak sekali motivasi, dukungan dari Bapak kepala sekolah dan teman sejawat yang lain yang sudah saya terima. Bentuk dukungannya apa? Bentuk dukungannya adalah motivasi yang sudah Bapak Ibu guru berikan kepada saya selaku calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Tanggul. Apa tantangan yang dihadapi dalam menjalani program guru penggerak di lingkungan sekolah, dan apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Tantangan yang berarti dalam mengikuti program guru penggerak saya ini adalah melawan diri saya sendiri. Selama ini saya merasa ada di zona nyaman saya sebagai guru. Tantangan saya adalah saya nyaman di zona nyaman saya selama beberapa tahun ini. Setelah saya melihat program guru penggerak, kok saya merasa tertantang ya untuk mengikuti guru penggerak ini untuk meningkatkan profesional diri sebagai guru. Dan alhamdulillah saya mencoba untuk melawan rasa nyaman saya atau melawan diri saya sendiri untuk keluar dari zona nyaman saya. Menghadapi tantangan tersebut, ya saya mencoba keluar dari zona nyaman saya dan mencoba untuk mulai meningkatkan potensi diri. Selanjutnya, apa rencana ke depan agar kegiatan PDP yang diikuti berjalan maksimal? Saya akan mencoba untuk lebih mendisiplinkan diri, meningkatkan profesional saya sebagai guru nantinya, dan insya Allah saya akan mengikuti program guru penggerak dengan baik. Berikut adalah hal-hal yang sudah saya pelajari selama program guru penggerak hampir 2 bulan ini. Yang pertama adalah modul 1.1, yaitu mengenai filosofi pendidikan. Selama ini kita merasa pendidikan itu ya sudah kita mengajarkan anak-anak tentang ilmu. Sedangkan menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Apakah kodrat yang ada pada anak? Kodrat alam dan kodrat zamannya, agar mereka menemukan kekuatan kodratnya. Apa sih kodrat alam? Jadi anak-anak ini memiliki kodrat alamnya. Mereka memiliki sifat, mereka memiliki kebiasaan, itu kodrat alam. Kodrat zaman anak, ya kebiasaan anak-anak sekarang yang sudah lebih senang main handphone daripada membaca buku, itu kodrat zamannya anak.
kita tidak bisa menuntut anak untuk menghilangkan itu semua, tidak. Tapi tugas kita sebagai guru adalah menuntun mereka untuk menemukan jalan yang baiknya. Yang kedua adalah sekolah ibarat lahan, murid ibarat benih, dan guru ibarat petani. Jadi petani hanya dapat menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Petani itu menanam padi untuk menjadi beras yang bagus. Jadi nggak bisa petani menanam padi agar tumbuh durian, nggak mungkin. Sama seperti itu. Jadi tugas guru hanya menuntun anak untuk menemukan kekuatan kodratnya agar menjadi lebih baik. Dan pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantoro adalah berpihak pada murid. Pada modul 1.2 saya belajar tentang nilai dan guru penggerak. Apa saja nilai guru penggerak itu? Nilai guru penggerak yang pertama adalah berpihak pada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga inovatif, keempat reflektif, dan kolaboratif. Sedangkan peran guru penggerak yaitu yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Dan modul 1.3 yang sudah saya pelajari yaitu visi guru penggerak. Bagaimana sih tahapan-tahapan untuk menciptakan visi atau membuat visi, memprakarsa visi sekolah? Ada tahapannya Bapak Ibu. Visi guru penggerak, apa sih visi itu? Visi kita sebagai guru untuk anak-anak. Harapan kita itu adalah visi kita. Visi kita adalah masa depan murid kita. Kita mau membentuk anak-anak menjadi apa? Kita mau menuntun anak-anak menjadi apa? Dan masa depan murid kita adalah masa depan bangsa Indonesia. Tahapan-tahapan untuk pembuatan atau pemrakarsa visi dan misi ini melalui tahapan baca. Itu adalah akronim dari yang pertama baca, B, buat pertanyaan. Buat pertanyaan ini mimpi-mimpi kita mengenai kita mau jadi apa sih siswa kita mau seperti apa sih siswa kita nantinya. Ambil pelajaran, yang A, ambil pelajaran. Yang ketiga, gali mimpi. Kita proyeksikan mimpi kita untuk murid kita seperti apa, dan jabarkan rencana, dan terakhir baru atur eksekusi. Nah, itu adalah modul yang sudah saya pelajari selama hampir 2 bulan mengikuti program guru penggerak. Baiklah, refleksi selanjutnya yaitu apakah sudah diimplementasikan di kelas? Apakah terjadi perubahan terhadap murid dan bagaimana respon murid, bagaimana perasaan setelah menerapkan modul di kelas? Alhamdulillahnya pada awal saya mengikuti program guru penggerak, kebetulan proses belajar mengajar sudah tidak aktif. Tapi saya berharap saya dapat mengimplementasikan ilmu yang saya dapat selama program guru penggerak kepada siswa saya, dan nantinya saya berharap akan ada perubahan yang baik, yaitu budaya positif di sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu guru, itu adalah refleksi diri saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Bu Fitri, ke visi-misi. Baiklah Bapak Ibu, kita ke acara selanjutnya yaitu diskusi mengenai visi misi. Oke, visi misi sekolah kita, visi dan misi perubahan, menemukan dan mencapai kesepakatan bersama visi dan dari calon guru penggerak yang ada dan sejalan dengan visi sekolah di SMP kita, SMP Negeri 2 Tambun. Visi adalah tujuan,
masa depan, cita-cita, harapan, dan hal yang ingin dilakukan untuk kemajuan murid atau peserta didik kita. Bagaimana pembelajaran yang berpihak pada murid? Apa sih berpihak pada murid itu? Berpihak pada murid itu adalah pembelajaran yang membuat peserta didik merasa bebas dalam melakukan aksinya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran, walaupun murid diberi kebebasan, tetapi sebagai seorang pendidik mesti dapat membimbing dan menuntunnya ke arah kodrat setiap diri anak murid. Jadi berpihak pada murid itu bukan kita membebaskan siswa kita untuk bersikap semaunya mereka. Kita hanya menuntun tanpa menuntut mereka untuk menjadi sesuai ekspektasi kita. Itu adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Baiklah Bapak Ibu, saya meminta Bapak Ibu untuk meneruskan kalimat rumpang berikut. Nanti yang bisa menjawab silakan, mau menjawab silakan angkat tangannya. Yang pertama, kita memimpin murid-murid yang seperti apa? Yang kedua, kita percaya bahwa murid kita adalah apa? Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Jadi, monggo Bapak Ibu yang mau menjawab dari kalimat rumpang pertama, kita memimpin murid-murid yang seperti apa menurut Bapak Ibu? Monggo. Memimpikan. Ngapunten Bu ya. Maaf, kalimat rumpangnya adalah kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Memimpikan Bapak. Memimpikan. Oke. Ya, saya baca lagi ya. Kalimat rumpang yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Terima kasih. Kita memimpikan murid-murid yang cerdas, terampil, bertakwa dan berakhlakul karimah, serta peduli terhadap lingkungan. Terima kasih. Amin, amin. Oke, teman-teman Pak Selamat. Jadi kita memimpikan murid-murid yang cerdas, terampil, bertakwa, berakhlakul karimah, dan peduli terhadap lingkungan. Oke, terima kasih Pak Selamat. Baiklah Bapak Ibu, kita kalimat rumpang yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah apa? Monggo Bapak Ibu, ada yang mau menjawab? Kita percaya bahwa murid itu apa Bapak Ibu? Sebagai guru kita percaya bahwa murid adalah monggo Wika. Terima kasih. Kita percaya bahwa murid adalah seorang individu yang memiliki keunikan dan bakatnya masing-masing. Jadi murid pasti memiliki bakat dan keunikannya masing-masing. Itu bisa. Terima kasih. Oke, terima kasih Wika. Jadi menurut Wika kita percaya bahwa murid itu memiliki adalah individu yang memiliki keunikannya masing-masing. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa murid itu memiliki kodrat alamnya masing-masing. Yang ketiga Bapak Ibu, kalimat rumpang yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa Bapak Ibu? Di sekolah kita di SMP Negeri 2 Tanggul mengutamakan apa Bapak Ibu? Gimana Pak Budi? Kedisiplinan. Apa lagi Pak Budi? Bu Nuni? Berakhlak mulia. Amin. Berkarakter. Apa lagi Bapak Ibu? Inovatif. Oke. Banyak deh. Jadi di sekolah kita mengutamakan disiplin, berakhlak mulia, berkarakter, apa lagi? Inovatif. Kalimat rumpang yang keempat.
apa? Murid di sekolah kita sadar betul. Jadi murid-murid kita, murid-murid SMP Negeri 2 Tanggul sadar betul bahwa gimana, Bu Lucy? Bagian dari masyarakat sebagai penerus bangsa. Oke, menurut Bu Lucy, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat dan merupakan penerus bangsa. Kalimat rempah yang kelima, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk apa? Kita sebagai pendidik, sebagai warga sekolah juga tentunya yakin untuk apa, Bapak Ibu? Maju untuk mencerdaskan Untuk siswa, mencerdaskan peserta didik, apalagi Bapak Ibu? mendukung proses belajar mengajar, Untuk mendukung proses belajar mengajar. Dan yang terakhir, kalimat rempah yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa apa, Bapak Ibu? Kita paham bahwa sebagai fasilitator. Jadi kita sebagai guru merupakan fasilitator, bukan penentu arah ya Bapak Ibu. Bukan penentu arah, kita hanya pembimbing, fasilitator yang membimbing peserta didiknya. Kita hanya membimbing, bukan menentukan arah. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, ini imaji kita tentang murid di masa depan. Monggo, kita bayangkan kita mau murid kita jadi seperti apa ya di masa depan ya Bapak Ibu. Yang pertama, lingkungan belajar yang apa? Yang nyaman. Apa lagi Bapak Ibu? Bersih, indah, ramah anak. Oke. Jadi kita memimpikan nantinya lingkungan belajar yang ramah anak, bersih, nyaman ya Bapak Ibu, menyenangkan. Yang kedua, kita memimpikan murid belajar dengan senang. Dengan apa lagi Bapak Ibu? Dengan tenang. Dengan tenang ini maksudnya apa? Tidak ramai atau gimana Bapak? Antusias. Jadi kita memimpikan murid belajar dengan senang, dengan antusias, dengan apa lagi Bapak? Dengan semangat. Oke. Dan yang terakhir, kita mau jadi guru. Jadi kita memimpikan kita guru sebagai apa Bapak Ibu? Pendamping, membimbing, apa lagi Bapak Ibu? Penyayang, fasilitator. Ya. Jadi kita bermimpi kita menjadi atau kita dapat menjadi guru yang penyayang, pembimbing, fasilitator seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi itu adalah imajinasi kita, mimpi kita nanti ke depannya seperti apa. Oke. Oh, maaf. Nah, baiklah, kita menuju ke visi SMP Negeri 2 Tanggul. Oke. Ini adalah visi SMP Negeri 2 Tanggul, yaitu terwujudnya insan yang beriman, bertakwa, sopan, santun, terampil, optimis, dan berprestasi. Menurut Bapak Ibu, tadi kita sudah membahas apa sih proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Masih ingat Bapak Ibu? Apa proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Adalah pembelajaran yang tidak lupa berarti. Saya ingatkan lagi. Nah, bagaimana pembelajaran yang berpihak pada murid? Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah membuat peserta didik merasa bebas dalam melakukan aksinya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi bukan berarti melakukan kegiatan semaunya mereka nih Bapak Ibu.
Jadi bebas melakukan keaksinya atau kegiatannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi dalam pembelajaran ini walaupun murid diberikan kebebasan, tentu sebagai seorang pendidik mesti dapat membimbing dan menuntun ke arah yang lebih baik. Jadi tugas kita sebagai guru adalah menuntun. Kita pernah ini saya rasakan ketika saya mendapatkan materi pada modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tugas guru itu menuntun, bukan menentukan arah. Ngerti maksudnya gitu Bapak Ibu? Kadang kita sebagai guru itu ekspektasinya terlalu tinggi kepada siswa, betul nggak? Apa hanya saya yang seperti itu, ekspektasi kita sebagai murid, saya loh dulu bisa loh seperti ini, belajar kayak gini tuh bisa, kenapa kalian nggak bisa? Kadang seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah saya belajar filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, saya merasa kayak ketampar saya Bapak Ibu. Oh iya ya, kok kita itu sebagai guru ekspektasinya terlalu tinggi ya ke siswa. Kadang kita ya sudah pakai ini, pakai cara ini. Oh saya dulu berhasil kok pakai cara ini, kamu pasti juga berhasil pakai cara ini. Ada nggak yang seperti itu? Apa hanya saya yang seperti itu? Tapi kita lupa bahwa siswa itu unik, kata Bu Ika tadi. Siswa itu punya keunikan masing-masing. Siswa itu punya kemampuannya masing-masing. Siswa punya kelemahannya masing-masing. Siswa punya keinginannya masing-masing juga. Kadang hal yang kita inginkan ke anak itu bertentangan dengan hal itu pada diri anak, Bapak Ibu. Nah, itulah nanti yang kita inginkan. Proses pembelajaran yang kita berikan itu bisa berpihak pada murid. Murid bebas mengekspresikan dirinya, tapi kita membimbingnya, kita menuntunnya. Jadi, ayo nak, jadi kayak kita nuntun tapi ke situ ya, nak yang bagus itu ini, gitu. Bukan membebaskannya, udah ayo ke sana, itu tujuannya kamu itu, daya berangkatkan enggak. Kita tugasnya kita sebagai guru adalah menuntun, bukan menentukan. Gitu. Iya Bu, saya juga pernah berpikir seperti itu. Kok cek tambeng gitu ya. Tapi kita lupa mungkin anak-anak yang seperti itu memiliki masalah di rumahnya, memiliki kekurangan yang dia rasakan terlalu berat seperti itu tanpa kita ketahui sebelumnya ya Bapak Ibu. Kenapa sih anak ini bisa seperti ini? Kita kadang ada guru yang tidak mencari tahu apa sih, kenapa sih anak ini seperti ini, ada masalah apa sebetulnya dia Ibu. Nah, di program guru penggerak saya belajar itu kayak membuka Bapak Ibu. Jadi menariknya seperti itu. Jadi selama saya mengikuti program guru penggerak, yang saya dapatkan adalah ilmu baru. Oh iya ya, jadi guru itu harusnya seperti ini. Jadi yang selama ini saya lakukan itu bukan salah, hanya kurang tepat. Yang kita lakukan bukan salah, tapi kurang tepat. Kembali lagi ya Bapak Ibu, sudah agak sedikit ada gambaran mengenai apa sih berpihak pada murid ya. Oke, kita kembali ke visi SMP 2 Tanggul. Terwujudnya insan yang beriman, bertakwa, sopan, santun, terampil, optimis, dan berprestasi. Menurut Bapak Ibu, visi ini apakah sudah berpihak pada murid atau belum? Harus berpihak. Jadi visi yang kita buat itu harus berpihak pada murid. Berarti visi ini sudah berpihak pada murid. Sudah sudah berpihak pada murid. Oke. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, pada modul 1.3 kita membuat visi. Tapi membuat visi itu ada tahapannya Bapak Ibu. Untuk membuat visi itu
tidak langsung oh ya sudah visinya ini aja ya, sampai kita tahu. Jadi setelah saya belajar modul 1.3 yaitu visi dan misi guru penggerak, saya tahu oh jadi untuk membuat visi itu ada tahapannya. Dan ini visi guru penggerak yang saya prakarsai, yaitu mewujudkan peserta didik yang mari bergeneralis. Apa sih mari bergeneralis itu? Dari kata mandiri, beriman dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, berdandan, bernalar kritis. Lo ini semua ada pada P5 profil pelajar Pancasila. Jadi saya singkat menjadi mari bergeneralis. Tapi prakarsa perubahan yang saya impikan adalah terwujudnya siswa yang beriman dan berakhlak mulia. Jadi untuk mewujudkan visi ini, tahapan apa yang saya sudah lakukan? Jadi, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan sekolah lain? Jadi nanti visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas apa belum impian cita-cita yang ingin kita capai dari murid tadi. Visi sekolah kita ya sudah menggambarkan cita-cita kita sebagai guru mau jadi apa sih siswa kita di Bapak Ibu. Yang kedua, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda? Tentu saja kita pasti mengharapkan ada pembeda. Jadi anak atau siswa atau peserta didik yang sudah masuk ke sini menjadi alumni dari SMP Negeri 2 Tanggul pasti beda dari masuk menjadi alumni. Kita mengharapkan bedanya apa Bapak Ibu? Menjadi lebih baik atau sama saja? Menjadi lebih baik sesuai dengan visi yang sudah kita buat. Oke. Nah, ini adalah satu rencana perubahan sesuai alur baca. Jadi untuk membuat visi ini kita membuat rancangan perubahan sesuai alur baca. Masih ingat tadi ya Bapak Ibu? Baca. Ya. Oke, ini adalah alur baca dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi atau gali impian, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Itu tahapannya untuk membuat visi. Oke, ini adalah tahapan-tahapan yang sudah saya lakukan untuk prakarsa perubahan menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila, khususnya beriman dan berakhlak mulia. Yang pertama, alur pertama yaitu buat pertanyaan. Pertanyaan yang saya buat adalah apa yang dapat dilakukan untuk membentuk karakter siswa yang beriman dan berakhlak mulia. Tindakannya yaitu berdiskusi. Tentu saja sebelum kita membuat visi kita pasti berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah, teman sejawat dan semua komponen sekolah yaitu Bapak Ibu guru dan staf karyawan. Yang kedua, mencari tahu mengenai kegiatan yang dapat mendukung terbentuknya karakter siswa yang beriman dan berakhlak mulia. Tahapan kedua dari alur baca yaitu B tadi sudah buat pertanyaan. Sekarang yang apa Bapak Ibu? A. Apa? Ambil pelajaran. Pertanyaan apa yang saya buat untuk mengambil pelajaran? Yang pertama adalah aktivitas apa yang dapat mendukung terbentuknya karakter beriman dan berakhlak mulia pada siswa. Yang kedua, bagaimana siswa akan mewujudkan hal tersebut? Dan yang ketiga, apa saja sih kegiatan yang mendukung hal tersebut? Tindakan yang dilakukan adalah alhamdulillahnya tindakan ini sudah berlangsung di sekolah kita ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah melaksanakan kegiatan sholat zuhur berjamaah.
Yang kedua, melaksanakan pembacaan surat Yasin tiap hari Jumat pada jam pertama di Bapak Ibu, dan mengadakan pekan amal di setiap hari Jumat, dan mengadakan kajian agama pada hari besar agama. Oke? Kebetulan di SMP Negeri 2 Tabul semuanya beragama Islam, siswanya atau peserta didiknya. Jadi ini bisa kita lakukan untuk seluruh siswa. Baiklah, tahapan B sudah buat pertanyaan, yang A sudah ambil pelajaran. Sekarang ke alur G, gali mimpi. Nah, untuk menggali mimpi ini pertanyaan apa yang saya buat? Dampak apa yang terjadi jika terwujud karakter siswa? Jadi apa sih nanti yang akan terjadi jika karakter siswa beriman dan berakhlak mulia ini terjadi? Dan yang kedua, bagaimana dampaknya terhadap peserta didik? Nah, tindakan yang dilakukan adalah memberikan apresiasi positif pastinya. Yang kedua, mengobservasi secara terukur tentang kemajuan siswa, berupa siswa mengajarkan sholat zuhur berjamaah dengan kesadaran diri. Jadi nanti kita mimpinya itu siswa sudah nggak perlu diobyak-obyak lagi untuk sholat zuhur, mereka dengan sadar untuk setelah adzan berangkat sendiri ke musola untuk sholat zuhur berjamaah dan melakukannya dengan tertib. Oke Bapak Ibu, kita berusaha untuk seperti itu gitu. Mas, sementara ini masih harus, oh sudah, Belum alhamdulillah. waktunya sholat sudah ke musola. Kadang. Meskipun belum 100% gitu. Oke, B, A, G sudah tinggal mimpi. Sekarang kita ke tahapan J. Baca J, yaitu jabarkan rencana. Pertanyaannya yang saya buat dalam jabarkan rencana ini, yang pertama adalah langkah apa yang harus dilakukan untuk menumbuhkan karakter siswa yang beriman dan berakhlak mulia. Yang kedua, berapa lama target mewujudkannya? Yang ketiga, apa saja tindakan yang dilakukan agar bisa berhasil? Yang keempat, bagaimana mengukur bahwa telah tumbuh karakter beriman dan berakhlak mulia? Tindakan yang kita lakukan dalam alur jabarkan rencana ini, yang pertama adalah berkoordinasi dengan guru, dengan wali kelas pastinya. Tanpa ada bantuan dari wali kelas tidak akan bisa berhasil proses ini. Yang kedua, pastinya kita berkolaborasi dengan guru PAI atau guru agama tentang kegiatan pelaksanaan sholat zuhur berjamaah. Target ini apa sih Bapak Ibu? Target ini kita berharap anak-anak sudah nggak usah ini lagi untuk sholat zuhur berjamaah. Mereka melakukannya dengan sadar, dengan tertib. Target yang kita berikan adalah 1 semester. Insya Allah bisa nih Bapak Ibu. Harus bisa. Yang ketiga, guru memberi pengumuman dan pengertian kepada siswa, maksudnya wajib mengikuti sholat zuhur berjamaah, pembacaan surat Yasin dan kegiatan amal Jumat. Nah, ini yang terakhir dan alhamdulillah sudah dilakukan di sekolah kita ya Bapak Ibu. Guru PAI membuat jurnal penilaian dari pelaksanaan sholat berjamaah. Alhamdulillah ini sudah dilakukan. Nah, kita ke tahapan terakhir, yaitu tahapan atur eksekusi. Kita sudah merancang sedemikian rupa, dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Nah, pertanyaan dalam atur eksekusi ini yang pertama adalah siapa pelaksana kegiatan tersebut, siapa yang dapat mengarahkan dan memantau siswa dalam kegiatan tersebut, yang ketiga kapan usaha tersebut dilaksanakan, yang keempat bagaimana pencatatannya, dan yang terakhir siapa yang akan menampung kritik dan saran ketika kegiatan tersebut dilaksanakan. Tindakan yang akan dilakukan yaitu nanti pelaksana kegiatan tersebut adalah kepala sekolah, guru kelas, guru mapel, dan seluruh warga sekolah. Dan kita berkolaborasi dengan orang tua murid nantinya, insya Allah setiap
hari pada jam istirahat kedua atau sholat zuhurnya berjamaah. Terus setiap hari Jumat untuk pembacaan surat Yasin dan amal Jumat. Yang keempat, guru PAI bersama dengan wali kelas memonitor dan mengevaluasi kegiatan yang terlaksana. Nomor 5. Dan sudah. Siapa yang akan menampung? Nah itu, menampung kritik dan saran pastinya itu guru mapel PAI dan wali kelas berkolaborasi Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, berita demikian diskusi visi dan misi perubahan dari saya Isma Widiawati sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dan keaktifan Bapak Ibu guru dan Bapak Kepala Sekolah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biasa, Bapak Ibu, alhamdulillah visi yang ada di lembaga ini sudah sangat mencerminkan visi yang memang benar-benar berpihak kepada murid. Tinggal bagaimana seluruh komponen sekolah nanti berkolaborasi dan saling mendukung untuk mewujudkan visi tersebut. Memang dalam mewujudkan sebuah visi, karena visi itu adalah mimpi, tidak bisa langsung ya Bapak Ibu. Ada kalanya visi itu nanti baru bisa kita lihat hasilnya, baru kita bisa lihat dampaknya setelah sekian tahun ke depan. Tidak mungkin sebuah angan-angan atau harapan itu bisa semuanya terwujud dengan serta-merta gitu. Tadi Bu Isra juga sudah menyampaikan sebuah prakarsa perubahan yang sudah dibuat, yaitu ingin mewujudkan murid yang berakhlak mulia dan beriman. Tadi di alur bagjanya mungkin Bu Isra bisa menambahkan sedikit ya, sudah luar biasa, namun nanti bisa ditambahkan melalui kegiatan apa. Jadi ukuran targetnya nanti bisa benar-benar terbaca. Kemudian yang disampaikan Bu Isra tadi, secara berkala harapan kami nantinya Bu Isra akan selalu mensosialisasikan apa-apa yang sudah diperoleh lewat kegiatan guru penggerak. Tadi dari awal mulai modul 1.1 sampai dengan 1.3 sudah Bu Isra sampaikan, sudah didiseminasikan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan ilmu yang didapat oleh Bu Isra, terutama filosofi pendidikan KHD yang benar-benar merubah paradigma pendidikan dan pola pikir kita sebagai pendidik. Kalau dulu memang kita mendidik itu lah anak murid di kelas umum, kita kadang-kadang emosi, nggih Bapak Ibu nggih. Terutama di mata pelajaran eksak, IPA, matematika, biologi, fisika, gitu nggih. Muridnya diulang umek itu kadang-kadang gurunya emosi. Dan selalu ada sebutan bahwa guru-guru mata pelajaran eksak itu killer, guru-guru yang ditakuti. Masih ingatkah Bapak Ibu ketika panjenengan dulu sekolah, termasuk zaman-zaman saya, ketika saya tidak bisa di satu mata pelajaran itu, guru-gurunya itu sepertinya mengkucilkan, justru malah diwajari ket wingi kok pancet gak iso, terkesan dibiarkan. Dan beliau-beliau justru ngopeni mereka-mereka yang notabene-nya memiliki kemampuan di atas rata-rata. Betul nggak Bapak Ibu?
Dan ini pernah saya rasakan ketika diluncurkannya kurikulum Merdeka itu. Saya benar-benar merasa bersyukur, dan ketika saya mengikuti program guru penggerak di angkatan ketiga dulu, begitu mempelajari filosofi KHD itu luar biasa bersyukurnya. Karena apa? Karena begini, ternyata pendidikan yang kita lakukan selama ini, selama 19 tahun saya menjadi guru itu ibaratnya besi begitu, ternyata bengkok, tidak seharusnya. Dulu pun saya mengajar juga begitu Bapak Ibu. Sebelum saya mengenal tipe-tipe belajar anak, dulu saya pernah punya siswa itu kalau diajar muter keliling, temannya diam itu dia enggak, muter ke teman-temannya, mengganggu teman-temannya. Dan dulu saya marah, ojo ngriwu koncone tole lungguh. Bahkan pernah sampai saya istilahnya saya ancam saking gregetennya. Tapi begitu saya mengikuti program guru penggerak, saya sadar ngelus dodo, ya Allah saya salah. Ternyata memang ada tipe anak yang belajarnya tipe kinestetik. Jadi dia baru bisa menerima dan menangkap materi pelajaran ketika dia melakukannya dengan keliling ke teman-temannya, muter gitu, tidak bisa diam. Nah ini nanti Bu Isra setelah panjenengan mendapatkan materi, mohon didiseminasikan kepada teman-teman nanti ada tipe-tipe belajar, bagaimana nanti melakukan pembelajaran berdiferensiasi, dan masih banyak lagi karena modul 1 saja Bu Isra baru sampai modul 1.4 Mudah-mudahan nanti ke depan masih banyak ilmu yang bisa ditularkan kepada Bapak Ibu semua. Kembali kepada visi tadi sudah disampaikan tentang alur bagja. Itu satu prakarsa perubahan yang dibuat oleh Bu Isra. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah, nanti bisanya seluruh Dewan Guru membuat sebuah prakarsa perubahan melalui alur bagja. Insya Allah kalau nanti ada berapa Dewan Guru 30. Alhamdulillah. Coba panjenengan bayangkan 30 sekian guru masing-masing membuat sebuah prakarsa perubahan minimal di kelas beliau masing-masing. Insya Allah nanti lembaga ini akan menjadi semakin besar dan ada pembeda dari lembaga yang lain. Prakarsa perubahan itu tidak perlu dilakukan dalam skop yang luas, tapi Bapak Ibu bisa mempraktekannya di lingkup kelas masing-masing. Jadi panjenengan bisa membuat sebuah prakarsa yang bisa mendukung mewujudkan visi sekolah tadi. Jadi nanti panjenengan bisa membuat sebuah kegiatan yang bisa mendukung mewujudkan visi yang sudah sekolah canangkan melalui misi-misinya juga. Jadi semua komponen dan elemen sekolah nanti punya dukungan yang sangat besar untuk mewujudkan visi sekolah ke depan. Karena tidak mungkin visi sekolah itu terlaksana tanpa dukungan dari seluruh Dewan Guru. Jadi nanti bisa dibantu teman-temannya Bu Isra untuk bersama-sama membuat sebuah prakarsa perubahan melalui alur bagja. Bapak Ibu, demikian tadi sosialisasi tentang prakarsa perubahan yang sudah dibuat oleh Bu Isra.
selama mengikuti program guru penggerak dan mempelajari modul 1.1 sampai dengan 1.3. Mudah-mudahan nanti ke depan Bu Isra bisa selalu berbagi, mendiseminasikan semua pengetahuan dan ilmu yang didapat kepada teman-teman. Saya selaku moderator dalam kegiatan pagi hari ini, manakala ada kekurangan, kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Demikianlah acara diskusi visi dan misi SMP Negeri 2 Tarung